Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ersamen Soni Putri dari Prodi Akuntansi 2019 Universitas Syarsi. Di sini saya ingin menjelaskan atau ingin membahas tentang penyembuhan data pada uji autokorelasi. Nah, dari data ini teridentifikasi terdapat gejala autokorelasi. Menurut Ghazali, ada beberapa pengujian yang dapat dilakukan seperti uji Durbin-Watson atau DW, uji statistiki, Bock-Price, dan Lijung-Box, serta uji Rantes. Nah, untuk uji autokorelasi itu bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel pengganggu atau residual pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T1 atau sebelumnya. Jika terjadi korelasi antar variabel pengganggu, maka hal tersebut dikatakan adanya masalah autokorelasi. Nah, dasar pengambilan keputusan dalam uji korelasi Durbin-Watson. Metode pengujian yang sering digunakan dalam penelitian skripsi kuantitatif adalah dengan uji Durbin-Watson atau uji DW, dengan ketentuan atau dasar pengambilan keputusannya sebagai berikut. Pertama, jika D atau Durbin-Watson lebih kecil dari DL atau lebih besar dari 4 min DL, maka H0 ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi. Yang kedua, jika D, Durbin-Watson, terletak antara DU dan 4 min DU, maka H0 diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi. Yang ketiga, jika D, Durbin-Watson, terletak antara DL dan DU atau di antara 4 min DU dan 4 min DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Nah, kelemahan pengujian autokorelasi pada uji Durbin-Watson, yaitu jika nilai Durbin-Watson terletak antara DL dan DU atau di antara 4 min DU dan 4 min DL, maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti, apakah terjadi gejala autokorelasi atau tidak. Jika demikian adanya, maka alternatif yang baik untuk mengatasi masalah autokorelasi ini adalah dengan menggunakan metode lain seperti uji Rantes. Nah, faktor-faktor lain terjadi gejala autokorelasi adalah sebagai berikut. Satu, adanya kesalahan dalam pembentukan model regresi. Dua, tidak memasukkan variabel yang penting dalam model regresi. Tiga, memanipulasi data. Empat, menggunakan data yang tidak empiris. Nah, selanjutnya uji Rantes. Uji Rantes merupakan bagian dari statistik non-parametrik yang dapat digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Dasar pengambilan keputusannya dalam uji Rantes yaitu jika nilai asymmetric to target lebih kecil dari 0,05, maka terdapat gejala autokorelasi. Sebaliknya, jika nilai asymmetric to target lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat gejala autokorelasi. Nah, solusi alternatif untuk mengatasi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi, dalam kasus pengujian heteroskedastisitas dengan uji Gilshare, seringkali lain terdapat gejala heteroskedastisitas. Berikut ini cara yang perlu dilakukan agar model regresi terbebas dari gejala heteroskedastisitas. Pertama, melakukan alternatif pengujian lain untuk mendeteksi ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas seperti uji heteroskedastisitas dengan grafik scatter plot, uji Planck, dan uji White. Yang kedua, melakukan transformasi data penelitian seperti AN, log10, lag, dan lain-lain. Tiga, melakukan outlier terhadap data yang ekstrim atau jika diperlukan maka kita boleh menambahkan sampel baru supaya sebaran data menjadi lebih bervariasi dan beragam. Oke, langsung aja kita ke SPSS-nya. Nah, di sini saya sudah menginput datanya. Oke. Nah, pertama kita klik analyze.
lalu regression, lalu linear. Oke, nah untuk yang dependen itu kita pilih yang variabel Y. Sedangkan untuk yang independen itu kita masukin yang X1 dan X2-nya. Oke, nah untuk statistik, untuk regression coefficient itu kita pilih yang estimate, model fit, dan collinearity diagnosis. Dan untuk yang residual, kita pilih yang Durbin-Watson. Lalu klik continue. Nah, untuk yang save, kita checklist yang under standards. Lalu klik continue, lalu oke. Oke, kita tunggu terlebih dahulu. Oke, nah, dan ini udah muncul outputnya. Kita lihat di tabel model summary, di sini itu R-nya 0,811. Terus sedangkan R square itu 0,659. Dan adjust R square itu 0,583. Lalu standar errornya itu 205,132 dan Durbin Watson-nya 1,072. Nah, di sini bisa kita lihat di tabel T. Kita buka dulu tabel T-nya. Oke, kan ini kita punya dua variabel ya. Ini X1 dan X2. Ada dua, yaitu X dan Y maksudnya. Dan datanya itu ada 12. Jadi, kita lihat di sini K-nya itu 2 dan ininya 12. N-nya 12. Berarti ini dia. Untuk DL itu 0,8122 dan untuk DU itu kita dapat nilainya 1,5794. Jadi kesimpulannya tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti. Lanjut aja kita ke SPSS-nya. Kita melakukan uji run test. Kita klik analyze, lalu run parametric test, lalu legacy dialog, lalu run. Nah, untuk tes variabel, kita masukin yang unstandardized. Lalu klik OK. Oke, sekarang kita lihat nilai tabel rank test-nya. Kita lihat di SM6 Talent ini nilainya 0,762. Di mana kita lihat di sini, di data ini, bentar. Nah, di data ini, jika SIM2 lebih kecil dari 0, kita kerjain dulu. Oke. Oke. Nah, jika nilai asymptotic-nya lebih kecil dari 0,5, maka terdapat gejala autokorelasi. Nah, sedangkan di sini nilainya itu 0,765. Jadi, nilainya itu lebih besar dari 0,05. Maka tidak terdapat gejala autokorelasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.